Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada presentasi kali ini kami akan membahas mengenai perilaku individu dalam organisasi. Sebelum itu, yuk kita perkenalan dulu dengan kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Nilo Putu dan Dewi Rahayu dengan NIM 2102014268. Perkenalkan, nama saya Niputu Mutia Pamita Putri dengan NIM 2102014284, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Nikuma Putri Pratiwi, nomor absen 42 dengan NIM 2102014441. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iman Titisna Pranata dengan NIM 21021485, nomor absen 24. Nah teman-teman, adapun pokok pembahasan kita kali ini yaitu yang pertama ada konsep persepsi, yang kedua ada konsep sikap, yang ketiga ada konsep kepuasan kerja, dan yang terakhir ada konsep tentang stres. Nah sebelum saya masuk ke pembahasan, saya ingin menunjukkan sebuah gambar, dan gambar apakah yang pertama kali kalian lihat? Nah, jika teman-teman melihat gambar tengkorak, maka teman-teman adalah orang yang realistis dan sedikit sinis terhadap orang lain. Sedangkan teman-teman yang melihat wanita bercermin, maka teman-teman adalah seseorang yang naif dan sering gagal melihat sebuah ancaman atau suatu permasalahan. Jadi, persepsi itu apa sih? Persepsi merupakan suatu tindakan menyusun, mengenali, ataupun menanggapi dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman terhadap sesuatu. Setiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda dari apa yang mereka lihat. Akan tetapi, persepsi-persepsi yang muncul pada sebagian orang seringkali menjadi perdebatan. Misalnya, gambar di atas itu merupakan gambar apakah sebenarnya? Terkadang orang-orang saling memperdebatkan hal-hal kecil yang sebenarnya hal tersebut tidak salah. Oleh karena itu, kita harus mengerti sebuah konsep persepsi. Mengapa persepsi itu penting? Karena dalam mengambil keputusan-keputusan dan kualitas penetapan akhir individual dalam suatu organisasi, sebagian besar dipengaruhi oleh persepsi. Kemudian perilaku individu didasarkan pada persepsi mereka tentang kenyataan. Dan individu menilai orang lain menurut persepsi pribadi mereka. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, salah satunya adalah situasi atau keadaan pada saat persepsi dilakukan, yang terdiri dari waktu, keadaan kerja, dan keadaan sosial, yang dimana faktor dalam situasi juga berpengaruh bagi persepsi kita. Misalnya saja, seorang wanita yang berparas lumayan mungkin tidak akan terlihat oleh laki-laki bila berada di mall. Namun, jika ia berada di pasar, kemungkinannya sangat besar bahwa para lelaki akan memandangnya. Faktor yang kedua ada faktor pada target, atau orang atau objek yang menjadi sasaran persepsi, yang terdiri dari sesuatu yang baru, gerakan, suara, ukuran, latar belakang, kedekatan, dan kemiripan. Dari target ini akan membentuk cara kita memandangnya. Misalnya saja, suatu gambar dapat dilihat dari berbagai sudut pandang oleh orang yang berbeda. Selain itu, objek yang berdekatan akan dipersepsikan secara bersama-sama pula. Dan yang terakhir ada faktor dalam pemersepsi, atau orang yang memberikan persepsi, yang terdiri dari sikap-sikap, motif-motif, minat-minat, pengalaman, dan harapan-harapan. Kebutuhan atau motif yang tidak dipuaskan akan merangsang individu dan mempunyai pengaruh yang kuat pada persepsi mereka. Contohnya, seperti seorang tukang rias akan lebih memperhatikan kesempurnaan riasan orang daripada seorang tukang masak. Seorang yang disibukkan dengan masalah pribadi akan sulit mencurahkan perhatian untuk orang lain. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep sikap. Menurut Purwanto, sikap adalah pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan objek yang tadi. Sedangkan menurut Widayatun, sikap adalah keadaan mental dan saraf dari kesiapan yang diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik atau terarah terhadap respon individu pada semua objek dan situasi yang berkaitan dengannya. Selanjutnya ada struktur sikap. Struktur sikap dibagi menjadi 3 komponen yang saling menunjang, yaitu yang pertama kepercayaan atau keyakinan, ide dan konsep terhadap suatu objek.
Yang kedua, ada kehidupan emosional atau evaluasi emosional terhadap suatu objek. Yang ketiga, ada kecenderungan untuk bertindak. Selanjutnya ada tingkatan sikap. Tingkatan sikap menurut Noto Atmojo, sikap terdiri dari berbagai tingkatan, yaitu menerima. Menerima diartikan bahwa seorang atau subjek mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan oleh objek. Yang kedua, merespon. Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi sikap karena dengan suatu usaha untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas yang diberikan, lepas pekerjaan itu selesai atau salah, adalah berarti orang menerima ide tersebut. Yang ketiga, menghargai mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan dengan orang lain terhadap suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat 3. Yang terakhir ada bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala resiko. Ada juga sifat-sifat sikap. Sifat sikap dapat pula bersifat positif dan dapat pula bersifat negatif. Sikap positif kecenderungan tindakan adalah mendekati, menyenangi, mengharapkan objek tertentu. Sedangkan sikap negatif terdapat kecenderungan untuk menjauhi, menghindari, membenci, tidak menyukai objek tertentu. Yang terakhir ada faktor yang mempengaruhi sikap. Ada 6, yaitu yang pertama, pengalaman pribadi, pengaruh orang lain, kebudayaan, media massa media, lembaga pendidikan dan lembaga agama, dan yang terakhir faktor emosional sikap. Sekian yang dapat saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep kepuasan kerja. Konsep kepuasan kerja merupakan suatu hasil perkiraan individu terhadap pekerjaan atau pengalaman positif yang menyenangkan dirinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, yang pertama ada prestasi yang dicapai selama bekerja, kebijakan yang dilakukan adil bagi karyawan, kompensasi yang diberikan kepada para karyawan, rasa aman yang dirasakan karyawan terhadap lingkungan kerja, bimbingan dan bantuan teknis yang diberikan atasan terhadap karyawan, dan yang terakhir ada keadaan tempat karyawan. Teori-teori kepuasan kerja. Teori-teori kepuasan kerja ada 3, yaitu yang pertama ada teori perbandingan intrapersonal, yang kedua ada teori keadilan, dan yang terakhir ada teori 2 faktor. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai konsep stres. Yang pertama ada pengertian stres. Stres merupakan suatu yang tidak diharapkan yang muncul karena tingginya suatu tuntutan lingkungan pada seseorang, kesinambungan antara kemampuan dan kekuatan terganggu. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab stres. Yang pertama ada faktor lingkungan. Dari faktor lingkungan itu ada ketidakpastian ekonomi, misalnya orang merasa cemas terhadap kelangsungan pekerjaan mereka. Yang kedua ada faktor organisasional, itu ada tuntutan peran, misalnya ada peran beban yang berlebihan dalam organisasi. Yang ketiga ada faktor personal. Faktor personal itu ada berasal dari kepribadian sendiri. Slide selanjutnya ada dampak stres dalam organisasi. Yang pertama ada gejala fisiologi, meliputi sakit kepala, tekanan darah tinggi, dan sakit jantung. Yang kedua, gejala psikologi, meliputi kecemasan, depresi, dan menurunnya tingkat kepuasan kerja. Yang ketiga, gejala perilaku, meliputi perubahan produktivitas, kemangkiran, dan perputaran karyawan.
Baik, demikianlah pemaparan materi dari kelompok 2 mengenai perilaku individu dalam organisasi. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan baru bagi teman-teman semuanya. Saya mewakili kelompok 2, saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om.